Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamin bi khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur, sehat walafiat, panjang umur, diberikan taufik dan hidayah, juga kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian hikam kita sampai kepada hikmah. Nah, yang bunyinya as-satru ala kismain, satrun anil ma'siyah wa satrun fiha. Fal 'ammatu yatlubuna as-satra minallahi fiha khasyata suquti martabatihim indal khalq, wal khassah yatlubuna minallahi satra anha khasyata suqutihim min nazaril malikil haqq. As-satru maksudnya adalah ditutup, dijaga, dilindungi. Allah menjaga seorang hambanya itu dalam dua bentuk. Yang pertama, dijaga, dilindungi dari maksiat. Yang kedua, dijaga di dalam maksiat, ditutupi di dalam maksiat. Maka masyarakat awam, orang pada umumnya, mereka akan meminta agar aibnya ditutup, sementara mereka dalam maksiat. Itu namanya apa? As-satru fiha. Dilindungi, dijaga, aib-aibnya tidak Allah buka. Kenapa minta agar aib-aibnya tidak dibuka? Khasyata suquti martabatihim indal khalq, khawatir kedudukannya jatuh di pandangan makhluk. Wal khassah, dan orang-orang yang dekat kepadanya, orang-orang istimewanya, mereka meminta dari Allah as-satra anha, dijaga, dilindungi dari maksiat. Khasyata suqutihim min nazaril malikil haq, karena mereka khawatir mereka akan jatuh dari pandangan Allah. Nah, ini ilmu-ilmu yang terus luar biasa Allah berikan kepada kita melalui lisan, melalui tulisan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang cahayanya tidak pernah berhenti hingga hari ini. Maka kita nggak akan pernah berhenti dengan kitab-kitab para ulama. Mereka ini al-wasilin, al-muqarrabin, al-maqbulin. Iya. Dan ini kitab ini dibaca oleh semua ulama-ulama untuk mengenali Allah lebih jauh. Masya Allah. Ini kalau Allah sudah buka kita punya rezeki uang, saya udah kebayang saya, nggak usah dibuka nih doanya ya, semoga saya bisa S3 beasiswa nih. Saya ketemu Dr. Adian Husaini, beliau pakar pendidikan Islam, orang yang semoga aja saya bisa, karena saya juga konsen di pendidikan, biar ilmu pendidikan saya itu betul-betul sesuai dengan standarnya orang-orang pendidikan gitu. Allah selalu punya cara untuk itu. Allah selalu punya cara untuk itu. Maka sayang sekali kita ini kalau hidup satu kali ini,
hidup tuh mengikut arahnya uang gitu. Ini kata Mardi Gowowik gitu. Kenapa harus kaya? Agar hidup berdaulat, agar punya kebebasan ngatur hidup. Karena jadwalnya orang hidup yang sebetulnya itu menjadwalkan pertama tuh hubungan dengan Tuhannya. Yang kedua, diri dan keluarganya. Yang ketiga baru kerja nyari uang. Coba kalau orang rezekinya nggak cukup, benar nggak ujungnya sama Tuhannya? Benar nggak sama agamanya? Nggak sempat dia, nggak sempat ngaji, nggak sempat sholat, nggak sempat nuntut ilmu. Kalau orang itu makanya kenapa kaya itu bukan untuk poya-poya, tapi memenuhi kebutuhan dasar hidup sehingga hidup nggak pontang-panting. Yang kedua, terus mengupgrade dirinya. Kita punya nggak waktu buat diri? Nah, itu yang kata orang-orang PPA, reconnect. Nah, ini nyambung semua ilmunya. Karena orang-orang pintar, orang-orang hebat itu mikirnya sama. Seluruh masalah hidup yang kita hadapi itu kita tuh tidak terkoneksi. Maka oleh orang-orang PPA disebut dengan reconnect. 1 bulan yang lalu atau lebih di Bandung itu yang bicara Mas Randy, Mas Sony. Tapi saya belum dapat hidayah lagi di PPA waktu itu. Lewat sih flyernya cuman saya. Pas saya udah masuk MPQ lewat seminggu. Ya, padahal reconnect yang di Bandung itu orang-orang hebatnya PPA semua turun. Nah, makanya bahaya kita tuh kalau hidup itu tidak terus terkoneksi dengan ilmu, tidak terkoneksi dengan orang-orang terbaik. Nah, semua masalah hidup itu karena kita tidak terkoneksi. Pertama sama siapa? Sama diri. Udah pernah belum ngajak ngobrol diri kamu sendiri? Ngobrol sama diri sendiri. Tidurnya udah cukup belum? Ngobrol sama diri. Iya ya. Mohon maaf ya diri saya zolim. Saya tidur kurang mulu. Orang tidur kita masih main. Orang main kita tidur. Orang ngaji kita main. Sekalian orang ngaji kita tidur. Ajak ngobrol tuh dirinya. Kan kamu yang nyetir dia. Minta maaf tuh sama diri. Kan Rabbana zalamna anfusana tuh. Minta maaf sama diri. Orang mah pada percaya diri, orang mah pada pede sama dirinya, banggain dirinya. Kita diri, kamu dasar bodoh. Padahal kita yang nyetirnya nggak bisa. Itu ajib itu kajiannya teman-teman PPA. Coba koneksikan dengan diri, ngobrol sama diri. Udah belum terima kasih sama diri? Ya, saya nih melalui perjalanan-perjalanan yang tidak mudah, terima kasih itu sama diri. Ya kalau dia mogok, bener? Ayo, enggak, program kamu aneh-aneh, saya udah malu. Kan ada kan diri mogok, udahlah, ujungnya apa? Bunuh diri aja. Ngobrol sama diri, terima kasih sama dia. Rahimallahu mra'an araf qadra nafsi, man arafa nafsah. Ini ilmu pertama, kenali diri kita. Jangan dikasih makan seblak aja, nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah, nggak pernah olahraga, nggak pernah minum air putih yang cukup, masukin rokok, masukin narkoba, loh. Itu diri kamu harus dijaga. Baru yang kedua, orang tuh error kalau nggak terkoneksi dengan Allah dan Rasulnya. Udah benar belum sholat kita? Waktunya lah minimal. Udah belum kita baca Quran dengan tadabbur? Coba. Yang ketiga, orang tuh error kalau lost connection dengan orang-orang terdekat dalam hidupnya. Saya ingat ilmu ini tadi malam. Sholat mau nangis saya, ya Allah. Itu ummah yang udah berjuang untuk saya habis-habisan. Kalau di rumah kadang-kadang kita main HP. Dia capek kadang-kadang minta pijitin, kita mijitin seenaknya. Itu masalah kita timbul dari situ. Dan jangan-jangan rezeki Allah pampet tuh gara-gara itu gitu. Anak kita udah capek sampai rumah anak dimarahin, kan dia pengen ngelihat ayahnya yang fresh. Tadi malam saya kuda-kudaan lagi tuh. Kadang-kadang Allah itu kuda-kudaan lagi, saya liatin mereka tontonan Islam yang baik. Saya temenin mereka main kartu. Enak kok, hidup tuh enak banget gitu. Agendanya itu aja gitu. Nanti ongkosnya Allah kasih. Nah, kita nih hidup nih ngaco gitu.
semau-mau kita, gitu. Random. Yang keempat, kita tidak terkoneksi dengan seluruh ciptaan Allah yang lain. Coba kamu deketin kucing, berarti bisa nangis tuh. Kucing lewat kita tendang, kasih makan ditendang. Alam Bandung yang indah, yuk sekali-kali tadabur, kita tafakur, itu ajib itu. Yang diliatin maksiat, yang diliatin handphone, yang diliatin game online, judi online. Syahada. Jadi ya Allah, ini ilmu-ilmu yang luar biasa. Termasuk kita setiap pagi dengan hikam, kita mesti bersyukur. Karena banyak orang hari ini kehilangan arah. Dan semua orang-orang hebat ini sudah Allah dekatkan semua dengan kita. Tinggal kita mau ngambil apa enggak. Sekarang saya ikut SPI lagi, Dunia Pemikiran Islam. Ajib. Dikenalkan dengan Dr. Adian. Semoga saya bisa akrab juga dengan beliau. Beliau bisa ngasih saya beasiswa. Saya mau S3 di dunia pendidikan Islam yang serius gitu. Karena saya memang S3 ini saya mau serius gitu. Karena S1, S2 saya numpang lewat aja. S3 ini saya mau serius. Serius penelitiannya, serius nulisnya, serius mengilmuinya. Kampusnya serius, dosennya mau yang serius. Dan tadi pagi saya terpikir kayaknya Dr. Adian yang bisa bawa saya. Karena memang saya ini di dunia pendidikan. Nggak putus-putus tuh Allah ngasih yang hebat-hebat sama kita. Kita hanya yang lupa terus sama dia. Nah, maka itulah kita harus terus terkoneksi dengan sholat, dilatih, jangan masbuk. Minimal itu dulu. Sholat minimal sekian persen khusyuk. Ingat, ditadaburi itu makna ayat. Tadaburi setiap bacaan yang kita baca dalam sholat. Buka Quran itu adalah satu ayat, separuh ayat. Ya kan, makanya tiap pagi kamu saya latih untuk mengamalkan ayat. Itu kan tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sama ayat yang satu lagi. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Disuruh senyum sama Quran, suruh bahagia dengan Quran. Jangan menutup diri dari nilai-nilai yang Quran kasih. Jangan menutup diri dari kebaikan yang keluar dari siapapun. Masya Allah. Rugi, sungguh rugi orang yang hidup ini tidak dijadikan alat untuk menjadikan dirinya orang-orang terdekatnya menjadi orang-orang paling hebat. Karena kita nih makhluk paling hebat, khalifatullah fi ardih. Nah baru itu kata Mas Wardi Guwawik itu, kata Bosman itu yang ketiga baru nyari uang. Nah, kalau keperluan kita tidak cukup, maka ini yang jadi nomor satu. Spiritualnya hancur, sosial keluarganya hancur. Duitnya belum tentu dapat. Maka ayo, jangan alergi sama uang, jangan alergi sama kaya. Kita ini perlu kaya. Kaya yang seperti apa? Kaya yang keperluan dasar kita cukup dan orang-orang di sekeliling kita tuh mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Saya udah kebayang. Kalau tiap bulan masuk MM-an ke kantong saya, udah saya ngaji, dakwah, bakti sosial. Ngajinya ambil yang kelas-kelas keren semua, ketemu orang-orang keren semua, investasi keren. Bayangin. Nah, kalau kita nggak punya yang nomor 3, maka seharusnya dengan dalil apa? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu punya ujian dan ujiannya umat ini adalah harta. Harusnya urusan harta diberesin, bukan dijauhin. Kita mau ujian, kita jauhin ujian apa kita persiapin sebaik-baiknya agar ujian itu jadi mudah dan bisa kita lewati. Kan disiapin kan? Sekarang hartanya dijauhi, hartanya dituduh, hartanya dianggap jahat. Ya ujungnya nggak bisa jawab ujian harta, padahal harusnya dipelajari itu. Bagaimana karakteristik harta? Bagaimana harta jadi manfaat? Bagaimana harta akan meracuni? Itu dipelajari sampai ketika datang ujian harta, kerjainnya enak, lulus. Berarti kamu akan jadi orang sukses, selamat, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ini bermasalah, itu tadi tuh, ini jadi nomor 1, dirinya hancur, bener nggak? Banyak nggak sekarang orang tuh malam sampai nggak tidur gara-gara nyari uang? Apa itu?
Kalau dirinya udah hancur, sama Allahnya hancur udah. Oh, yang kita dulu tinggal di sana itu jual bakso Pak Haji, mulai jam 3 sore sampai jam 8 pagi. Habis itu dia tidur katanya sampai jam 11 udah ngadon lagi. Dan saya lihat dia makin kurus hari ini. Kesian, umat ini kesian gitu. Ya, maka dari mimbar ini saya sampaikan, dari kajian ini. Di antaranya kalau kita pengen makmur, yuk nabung emas. Ini PPA juga punya EOA Gold, Miracle Gold, nabung emas. 2005 haji itu 167 gram. 2013 ya. Itu haji itu tinggal 50 sekian gram. Ya, kalau kita pakai uang, hidup ini makin mahal. Kalau kita pakai emas, hidup ini makin murah. Yang nabung emas, yang usaha emas, orang Cina. Gilan dikasih informasi begini, ngomong apaan sih? Yuk asatid, semuanya yang dengar saya nih, yuk nabung emas di EOA Gold. Nanti saya bimbing, saya bantu. Ada bisnisnya lagi. Dan emas mah nggak dibisnisin juga udah jadi bisnis. Kalau kamu punya emas 2020 yang lalu, itu masih 800-900 ribu itu. Saya masih ingat sekali. Sekarang udah 1,9. Ya kalau kamu punya sekilo aja, kamu punya sekilo aja, berapa itu? Katakanlah 2 juta, udah 2 M itu. Sekilo waktu itu baru 1 M. Kamu diemin tuh 5 tahun, kamu punya 1 M. Saya dapat ilmu ini lagi, ya Allah, kemana aja coba bayangin tuh hidup itu, kalau Allah nggak bimbing, ngeri. Banyak sekali nilai-nilai yang sangat spesial dan istimewa, dan itu jawaban dari semua yang kita mau. Tapi karena kita berlari dari orang-orang hebat itu, dari ilmu-ilmu hebat itu, kita nggak dapat. Kita tetap aja begitu. Maka saya bersyukur sekali di umur 35 ini Allah kasih saya ilmu-ilmu orang-orang hebat semua. Dan memang perjalanan pendidikan saya hampir beres. Yang pokok-pokok itu. Sehingga kenapa Allah kasih lagi PPA, Allah kasih lagi bisnis ini. Maka saya sama diri saya udah beres. Gitu. Sudah agak beres lah. Sehingga saya dapat peluang-peluang ini, saya udah nggak kayak dulu lagi. Termasuk Allah settlekan dengan ilmu pemikiran itu, sehingga galau itu sudah sangat-sangat minim, bahkan hampir udah nggak ada. Sehingga apapun kesempatan dan apapun yang terjadi dalam hidup saya udah anggap santai aja. Datang lagi peluang S3, datang lagi peluang bisnis. La takhayyal. Ya. Bi asyra sinin ba'da hadza yani. Gimana 10 tahun ke depan? Di saat banyak orang hari ini sudah stuck, bingung, ragu, pesimis. Gitu ya, maka jadilah orang kaya yang bisa menutupi kebutuhan dasar rumahnya, orang-orang di sekelilingnya. Kita akan jadi komunitas hebat dan terus terkoneksi dengan diri. Jangan zolimi diri, kasih dia tidur yang cukup, kasih dia makanan terbaik, kasih dia olahraga yang terbaik. Yuk, ngapain mikir orang lain, pikir diri sendiri. Kalau kita nggak mikir diri sendiri, diri kita dipikirin orang. Kira diambil sama yang punya AI, main AI, dipikirin sama orang yang bikin game, main game. Pikirin sama orang yang nyebarin narkoba, jadi pakai narkoba. Film-film lucah, jadi nonton lucah. Kita lupa, kita nih pengendali. Koneksikan diri dengan orang-orang terdekat kita. Ini ngobrol sama Pak Haji, ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Ini di hubungan yang baik sama-sama. Tuh santri jagain, ngobrolin yang baik. Semua error itu kita tuh lost connection. HP kalau lost koneksi, lost sinyal gimana? Nggak berguna semua. Sama kita nih begitu. Naam.
Maka agar kita tidak lost connection, kita minta sama Allah dijauhin dari maksiat, bukan dalam maksiat. Orang awam itu minta untuk dijagain dirinya dalam maksiat. Gimana gak ketahuan orang? Biar namanya baik-baik saja di hadapan makhluk. Tapi orang-orang istimewanya, mereka minta dijagain sama Allah agar dirinya tidak jatuh dalam maksiat, agar Allah tidak murka kepadanya. Syattan baina hadza wa dzak, jauh sekali antara yang ini dengan yang itu. Allahumma ja'alna minal khassah. Ya Allah. Maka dalam ayat yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum. An-Nisa 108. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka nggak bisa bersembunyi dari Allah. Karena Allah terus bersama mereka. Ini ayat ini saya baca terus. Tapi kalau kita nggak berhenti merenung, maka dalam PPA tuh suruh punya me time. Suruh punya apa? Ada couple time, ada me time. Me time itu apa? Kamu dengan diri kamu sendiri. Coba sekali-kali itu diam, berhenti. Itu ajib tuh orang-orang PPA. Suruh menjeda sejenak. Udah ngapain aja kamu hidup? Dosa apa yang udah pernah dilakuin? Cita-cita apa yang kamu sedang harapkan? Gimana? Itu bisa nangis sendiri tuh. Coba kamu jeda aja, kamu diam aja. Saya kapan dapat ilham-ilham ini? Di jalan kadang-kadang. Di jalan kan kosong pikiran tuh kan. Keingetan ummah, keingetan anak-anak, keingetan santri, keingetan kalian. Ngaco hidup. Ilmu-ilmu yang ada tuh baru keluar. Yes, reconnect your connection with the people around you, dengan orang-orang di sekeliling kamu. Reconnect with yourself. Ya. Coba sambung lagi hubungan baik sama diri sendiri. Kadang-kadang kita minder, kadang-kadang kita ngerasa tidak pantas. Ajib. Coba jeda sedikit. Kalau saya paling enak tuh di jalan, memang paling enak. Tapi yang sebaiknya ya malam hari. Duduk aja, diam dulu, jangan baca apa, diam. Itu bahasanya teman-teman PPA, kita nih dari mana? Lagi di mana? Mau kemana? Ini kan bisa nangis tuh. Bisa nangis, asli. Kita ini dari mana? Kita ini dulu nggak ada kok. Lagi di mana? Lagi apa? Mau kemana? Apa mau begini terus? Makanya di ruang training PPA itu orang nangis semua. Karena mereka real dan mereka jalan. Dan kalau kita jalanin, emang ajib. Itu ilmu-ilmu lama keluar. Nama-nama orang lama tuh keluar. Yang harus kita perbaiki lagi. Tapi kalau kita sibuk aja, ini otak nih bingung dia. Itulah yang disebut dengan alpha mind state. Alpha mind control, lagi kembali kayak ilmunya Mas Firman. Ada waktunya kita tuh menjeda semua, pikiran yang paling tenang itu mendatangkan semua keajaiban. Itulah kenapa kita disuruh sholat. Kan? Pas sholat mikir lagi. Kunci di mana, gimana iya. Padahal di situ tuh, itu cara Allah tuh untuk menormalisir keadaan dengan memposisikan otak kita di posisi alfa. Mikir lagi. Kita ini nggak ngerti. Makanya kalau kita nggak ngaji, kita ini nggak dibimbing sama guru. Error kita. Perasaannya dunia udah rusak, nggak bisa baik. Bukan, kitanya udah rusak. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum, kata Nabi SAW, atau kama qala, siapa yang bilang orang ini udah pada rusak semua, dia orang paling rusak. Karena orang-orang gak rusak tuh tetap ngelihat semua zaman tuh sama. Justru di zaman paling rusak itulah kesempatan mereka mengembalikan itu zaman yang sangat gelap untuk kembali terang benderang. Maka Ustaz Budi Asyari, di zaman yang penuh kegelapan ini, bagi orang yang paham sejarah, ini bukan awal kehancuran, inilah awal kebangkitan. Malamnya makin pekat, itu tandanya fajarnya akan menyingsing. Jadilah generasi yang menyiapkan
generasi penakluk nanti. Semua begitu. Nah, maka kita minta jadi khosoh. Bahkan bukan hanya khosoh, khawasil khosoh, khawasil khawas. Jadi orang istimewa dari yang istimewa. Jangan jadi orang kebanyakan. Jadi orang kebanyakan ruwet. Orang kebanyakan bilang nyari duit susah-susah. Kata orang-orang istimewa enggak, masih sama kayak dulu. Skill kamu aja nggak ditambah. Kalau skill kamu tambah enggak. Tuhannya sama. Bahasanya Syekh Ahmad, bahasanya teman orang-orang sufi, as-saki baki. Yang ngasih minum masih sama. Allahnya masih sama kok. Apa yang beda? Yang beda yang dilihat, tapi yang dirasa nggak ada yang beda. Kalau kita terus ngedekat sama Allah, ngebangun diri. Kalau enggak ya kita terbawa. Nah, maka nggak usah terlalu dengar berita-berita hari ini itu. Ya dengar sebagai informasi numpang lewat aja. Jangan dipikirin, masukin hati, ikut sumpah serapah ke pemerintah, doain aja pemerintah. Ya. Sumpah serapah kamu dosa, mereka tahu nanti kamu ditangkap. Kalau kamu doain, kata Imam Ahmad ya, kalau saya punya satu doa yang mustajab, aku akan khususkan untuk pemimpinku agar negara ini menjadi aman, adil. Nggak usah ikut-ikutan. Ini makanya ngurus diri yang benar. Koneksikan diri, koneksikan diri dengan Allah dan Rasulnya, dengan para ulama, muqarrabin, arifin, tawasul sama mereka, ingat mereka. Koneksikan dengan orang-orang terdekat kita dengan baik. So, kalau udah ada orang jangan pegang HP coba. Itu cara berkoneksi. Dan dilatih. Yang kemarin kan tingkatannya 4 kan. Tidak tahu dan tidak kompeten. Setelah itu kita tahu tapi belum kompeten. Tahu dan kita belum apa-apa, baru kenal. Ini tadi kamu ilmu reconnect. Yang ketiga kita tahu dan kompeten, artinya kompetensinya itu masih apa? Masih perlu dilatih, karena masih dalam kondisi sadar. Nanti sampai kondisi sudah tidak sadar dan kita kompeten, udah ngalir gitu aja, paham nggak? Maka dilatih. Nah, ini saya baru ngejalanin sehari, dilatih, jatuh bangun nanti. Sampai udah setiap ketemu orang tutup HP udah berkoneksi dengan orang. Jangan orang seneng sama kita, cuman sibuk wae sama HP. Itu yang buat. Nah, itu nggak usah nyalain ahli batil. Ya kamu lihat orang, kamu lagi di foto, lagi di video, ntar orang yang ini kemana, ini gini semua. Itu yang membuat hubungan tuh hancur. Sama Allah ke masjid bawa HP, maka Syekh marah banget. Sok tutup HP saat kita dengan siapapun, langsung dengan Allah. Nanti kan kerasa energi positif dari semua orang. Kita tahu harus bagaimana bersikap, karena koneksi itu lost. Maka WA-nya nggak kebuka, WA-nya nggak berfungsi, Zoom-nya nggak berguna. Sok ketemu orang tua tutup HP. Rasain gimana dia capek ngedidik kamu, capek ngebiayain kamu, bisa nangis tuh. Jadi kalau kamu lost connection, selesai. Ya, kamu ketemu guru kamu, rasain tuh energi, rasain tuh jasa baiknya, rasain tuh perjuangan. Mau ketemu santri-santri itu, apa harapan dia? Kamu keinget orang tua. Masya Allah, ini ilmu yang luar biasa. Naam, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Mereka senantiasa bersembunyi dari pandangan manusia, tapi mereka nggak bisa bersembunyi dari Allah, karena Allah selalu bersama mereka. Nah, ini ilmu pengendalian diri tertinggi. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya lah yang perlu mereka cari ridhonya, yang perlu mereka ridhokan. Kalau mereka benar-benar beriman, kenapa harus yang ini ridho? Itu masalah kita tuh. Kalau Allah Rasulnya udah ridho sama kita, ya Allah dibuka semua jalan. Idza ahabballahu abdan nada Jibril. Kalau Allah udah suka sama seorang, Allah panggil Jibril.
Faqala ya Jibril inni uhibbu fa ahibbah. Jibril, aku suka sama dia. Kamu suka ya sama dia? Maka Jibril memanggil. Mana ada Jibril ahlas sama, Jibril manggil penduduk langit semuanya. Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sungguhnya Allah suka sama orang itu. Sukalah kamu semua sama dia. Fa yuhibbahu ahlus sama, maka semua penduduk langit suka sama dia. Fa wudi'a lahul qabul fil ard. Akhirnya dia diterima di mana-mana di atas muka bumi. Itu yang kata Kiai Uzairan, orang iman tuh politiknya politik langit, bukan politik bumi. Mengharumkan nama di langit, baru harum nama di bumi. Itulah hikmah dari Isra wal Mi'raj. Saat Nabi SAW susah-susahnya, maka dihiasi seluruh langit untuk menyambutnya. Saat di langit Nabi SAW sudah mendapat penerimaan total, wudi'alahul qabul fil ard, datang orang Madinah. Paham itu? Perbaiki hubungan kita sama Allah, perbaiki hubungan kita sama Rasulullah SAW, sama guru-guru kita, sama para ulama, tawasul, istighfar buat orang tua, tawasul untuk guru-guru, doakan mereka yang baik sama umat Nabi SAW. Nanti Allah buka itu segala jalan. Nah, Allah SWT berfirman dalam hadits qudsi, wahai hamba-hambaku, jika kalian meyakini bahwa aku nggak melihat kalian, maka iman kalian bermasalah saat kita bermaksiat. Dan kalau kalian yakin aku melihat engkau, lalu mengapa engkau menjadikan aku orang yang atau zat yang paling hina yang sedang memandangmu? Kita lagi ngelakuin yang gak bener, anak-anak kecil kita berhenti nggak? Berhenti. Ntar anak kecil tuh ngomong, itu lagi ngapain tuh? Kalau kita tahu Allah ngeliatin kita, terus kita nggak pedulikan, kata Allah, kenapa aku jadi yang paling hina dari orang yang melihat? Kata Imam Abdullah Al-Haddad juga demikian. Kalau kamu maksiat dan kamu merasa Allah tidak melihat, kamu kufur. Ketika kamu maksiat dan kamu yakin Allah melihat, maka itulah tanda kelemahan imanmu. Tahu tapi tidak bisa menghentikan dari maksiat. Nah, itu jadi begitu. Orang umum mereka nyaman dalam maksiat dan minta Allah untuk nutupin maksiat. Tutupin nggak sama Allah? Baik benar Allah tuh. Allah tuh baik sekali. Itu maksiat kira-kira minta nggak? Minta tuh, ya Allah kayak pengen cuci mata dikasih tuh, nyek lewat encak. Ya Allah kayak pengen dikasih. Coba ya kamu minta maksiat dikasih sama Allah. Habis itu dikasih, ya Allah jangan sampai ketahuan ya. Nggak ketahuan. Allah tuh baik banget. Baik ya. Udah minta, dikasih, ditutupin. Udah gitu ngomong kebaikan orang mau denger, coba. Ya. Habis itu minta ampunin, ya Allah yang kemarin hapus aja ya. Iya, saya hapus. Coba. Gimana Nabi tuh nggak habis-habisan buat Allah. Ya, kita nih nggak paham Allah aja, kita nggak habis-habisan. Kita habis-habisan buat duit, kita habis-habisan buat anak istri kita. Kita belum habis-habisan buat Allah, karena kita nggak ngerti. Udah begitu, ya Allah maafin semuanya. Kalau bisa semua diganti kebaikan. Diganti nggak? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila illa man taba wa amana wa amila amalan apa enggak ya? Itu Al-Furqan. Gak ada salah kita bukanya. Bentar. Wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Coba.
Udah zina, udah bunuh orang, udah semua-muanya tuh. Minta maaf. Ya Allah, kalau perlu semuanya diganti yang baik. Diganti. Catatan 1.000.000 keburukan tuh jadi 1.000.000 kebaikan. Makanya orang kalau udah benar-benar kenal Allah, habis-habisan untuk Allah dan gak bisa berhenti dia. Alladzina amanu martadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Terus dan minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin al mu'minin aizzatin al kafirin jahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Orang tuh kalau benar-benar kenal sama Allah, Allah cinta sama dia cinta sama Allah, dia akan punya sikap yang benar. Dan di antara sikapnya udah nggak takut lagi dengan cercaan siapapun, dan kata Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, bisa cinta Allah dan dicintai Allah, bisa hidup total buat dia, itu adalah karunia buat orang-orang yang dipilih olehnya. Allahumma ja'alna minhum. Terakhir, orang awam menjauhkan diri agar maksiatnya tidak ketahuan, minta dijagain maksiatnya agar nggak ketahuan. Orang-orang khusus mereka minta agar tidak jatuh dalam kemaksiatan. Tingkatan tertinggi khawasul khawas, khasatul khasah, mereka nggak minta itu, mereka nggak minta ini, mereka ikut aja takdirnya Allah. Kalau ditakdir baik mereka bersyukur, kalau ditakdirkan maksiat mereka nggak nyalahin Allah, dan mereka segera beristighfar dan ridho dengan keputusan. Ini lain lagi nih, paham? Nah, karena mau tidak maksiat itu juga bagian dari syahwatul khafiyah, masih punya kehendak sama Allah. Ini enggak, ini ngalir aja. Walaupun bukan menjatuhkan dirinya ke tempat-tempat maksiat, meniatkan masih bukan. Tapi ada kondisi-kondisi tahu-tahu dia jatuh ke maksiat. Lalu dia tidak, ya Allah, kan engkau yang menakdir, enggak. Atau dia terlalu sedih yang berlebihan juga enggak. Ini nih. Kalau ditakdirkan taat, mereka bersyukur kepada Allah. Dan kalau ditakdirkan maksiat, mereka menyadari beginilah cara Allah memaksa hambanya. Mereka akan beradab dengan Allah, merasa hatinya hancur, bertaubat, minta maaf kepada Allah. Nah, dan kembali lagi segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak nggak? Nah, maka kita jangan sampai jadi orang awam yang masih senang dengan maksiat. Kita minimal jadi orang khawas. Lalu minta agar Allah marhamna bi tarkil ma'asi. Abada ma abqaitana. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan engkau jaga aku selama masih hidup dari maksiat-maksiat. Hati kita begitu. Namanya manusia, jatuh dalam maksiat, nangis, nyesel, merasa hina diri di hadapan Allah, tobat. Tapi jangan hancur hati, jangan hancur harapan. Paham nggak? Nabi Musa yang pernah nonjok orang nggak sengaja meninggal. Itu cara Allah semua tuh. Cara Allah apa? Biar Nabi Musa hijrah kan ke Madian. Akhirnya ketemu Nabi Syu'aib. Akhirnya di sana belajar lagi. Udah kokoh balik lagi. Nggak ada. Maka kejadian saya di 2 tempat sebelumnya, udah ridho aja. Emang itu perjalanannya. Sambil tobat tentunya, jangan merasa benar, merasa bersalah. Ambil pelajarannya, jadi manusia yang lebih baik. Nggak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala mau. Apa aja yang dia putusin, nah, kita prinsipnya nggak mau maksiat. Tahu-tahu jatuh dalam maksiat, baik maksiat itu langsung ke Allah atau hubungan sesama, nggak ada yang sia-sia. Maka agak aneh orang-orang sekarang bagaimana berdamai dengan masa lalu. Ini orang nggak paham siapa Tuhannya, nggak paham gimana alur kehidupan. Kok berdamai? Bukan berdamai. Nggak usah berdamai dengan masa lalu mah. Itu kenikmatan semua itu. Yang perlu diambil pelajarannya untuk menjadikan kita hari ini menjadi orang-orang lebih hebat dari masa lalu. Karena bukan karena benturan-benturan hebat, kita nggak sematang sekarang. Setelah terakhir ya, saya tuh naik mobil tuh mulai tenang gara-gara nabrak. Asal kamu tahu,
Saya tuh naik mobil mulai tenang gara-gara nabrak. Ya, jadi dulu ke Temboro bawa mobil sendiri sama teman-teman alumni. Pulangnya saya yang bawa. Berlatihan-latihan tuh, yang dasar begajulan. Nah, maka bawa mobil itu apa? Orang mah tenang aja kan, namanya baru belajar. Saya mau nyalip-nyalip itu. Ini kalau nggak disalip kelamaan. Kata Ustaz Adut yang ngajarin saya Ustaz Adut. Belum waktunya bro, tenang dulu. Enggak, kelamaan. Bener, namanya kagok kan. Dasar orang nggak sabaran ya. Apa-apanya pengen akhirnya masuk ke jalur lagi. Mobil saya tabrak. Mangap itu. Padahal mobil itu rental. Untung depannya mobil carry pick up itu. Orangnya keluar dia gini doang, diliatin mobilnya cuman lecet dikit. Nah kan pick up kan ini kan ujungnya kan busi-busi tebel. Saya yang mangap begini. Teman saya bal lu kata Ustaz Adut menjadi pembalap lu belum waktunya. Tapi dari situ saya naik mobil tuh langsung tenang, langsung cerdas sendiri gitu, langsung cerdas sendiri. Jadi lebih hati-hati, jadi lebih tenang, jadi lebih awas, lebih mawas, langsung gue cerdas gitu. Jadi nggak usah berdamai, dinikmati. Bernamai itu namanya apa? Menganggap itu sebuah luka, itu sebuah hal pahit. Nggak ada yang pahit, hidup ini manis semua. Kalau kita pahami itu semua adalah cara Allah mendidik kita, cara Allah menguatkan kita, cara Allah membuat kita matang lebih cepat. Karena kalau nggak dibentur, bayar kursusnya mahal tuh, waktunya panjang. Nah, tapi karena Allah tahu kita ini pengen yang instan-instan, maka biayanya itu benerin mobil saya ingat sampai sekarang 1 juta itu. Yang kedua, waktunya disingkatkan. Kalau kursus mobil bisa 3 juta 4 juta saya dulu di Pare. Biayanya disedikitkan, waktunya diinstankan. Itu kata Mas Firman yang teman saya yang penghasilan udah 3M begitu. Ustadz, hidup ini selalu punya ongkos belajar dan waktu belajar. Dan Allah kasih kita kegagalan milih orang, kegagalan milih produk, kegagalan marketing, kegagalan-kegagalan itu adalah ongkos belajar dan waktu belajar. Tapi itu adalah ongkos dan belajar yang paling cepat. Kalau enggak, kita harus masuk ruang-ruang training puluhan juta. Dan itu prosesnya panjang. Yang enak itu belajar sama Allah dengan jatuh dan bangun. Itulah ongkos dan waktu belajar yang lebih murah dan instan. Wabillahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.